Halo, perkenalkan nama saya Aziza Ajeng Maya dengan NIM 2312030022. Saya prodi PGSD semester 3 Universitas Eparina. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang peran filsafat pendidikan untuk generasi milenial. Yuk simak. Menurut Alkitab Kristiawan, kegiatan manusia memiliki tingkat tertinggi adalah filsafat yang merupakan pengetahuan benar mengenai hakikat segala yang ada sejauh mungkin bagi manusia. Bagian filsafat yang paling mulia adalah filsafat pertama, yaitu pengetahuan kebenaran pertama yang merupakan sebab dari segala kebenaran. Pengetahuan ini menjadikan manusia untuk berkembang menghadapi masa yang akan datang. Ilmu pengetahuan adalah informasi yang pertama ada disusun secara metodis, sistematis, dan koheren atau terhubung tentang suatu bidang realitas atau realitas tertentu. Dan yang kedua, digunakan untuk menjelaskan gejala-gejala tertentu dalam bidang pengetahuan. Dorongan untuk belajar tentang realitas secara keseluruhan menjadi semakin nyata seiring sains menyelidiki dan mencari aspek-aspek unik dari keberadaan realitas. Menurut Keneler, Sadulot 2008, filsafat pendidikan merupakan aplikasi filsafat spekulatif, preskriptif, dan analitik. Dianggap spekulatif karena mencoba membangun hipotesis tentang sifat manusia, struktur masyarakat, dan sifat dunia yang sangat membantu dalam memahami bukti dari berbagai studi ilmiah. Jika filosofi pendidikan menetapkan tujuan yang harus diikuti dan dipenuhi serta strategi yang tepat. Yang pertama ada era globalisasi dan perubahan sosial. Seluruh budaya lokal yang ada di setiap daerah di Indonesia disebut sebagai budaya Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, kebudayaan nasional adalah puncak kebudayaan daerah. Dalam kutipan dari kalimat ini, dikatakan bahwa ketika keesaan semakin dipahami, maka ketunggalan dan kebinekaan semakin terasa. Itu terwujud sebagai negara kesatuan dengan ekonomi nasional, sistem hukum nasional, dan bahasa nasional. Kebudayaan Indonesia secara historis mengalami perubahan secara berkala. Perubahan tersebut dibawa oleh orang-orang yang sangat menginginkan perubahan budaya dan terjadi sangat cepat sebagai akibat dan integrasi komponen-komponen yang terkait dengan globalisasi ke dalam masyarakat Indonesia. Unsur globalisasi masuk terkendali merasuki kebudayaan nasional yang merupakan jelmaan dari kebudayaan lokal yang ada di setiap daerah dari Sabang sampai Merauke. Selanjutnya kita akan membahas generasi milenial. Apa sih itu generasi milenial? Para siswa yang lahir antara tahun 1982 sampai 2002. Sangat jelas bahwa gambaran pendidikan telah berubah. Ini adalah siswa yang tidak pernah tahu kehidupan tanpa internet. Ponsel sudah tersedia dan berfungsi lebih baik sekedar alat komunikasi verbal. Menurut Monaco, Michel, dan Martin 2007, generasi ini dibedakan oleh kurangnya batasan profesional yang dipengaruhi sosialisasi, kebutuhan akan umpan balik segera, rasa hak, kurangnya kemampuan berpikir kritis, harapan irasional tingkat tinggi, keterlibatan orang tua, dan instruksi. Bagaimana caranya agar berhasil masuk dan keluar kelas? Milenial menginginkan waktu tugas yang lebih singkat dan pencapaiannya yang lebih mudah. Sedangkan Macchiaro 2018 menyebut warga negara era postmodern, idealnya warga negara di era postmodern dan masyarakat dunia maya harus memiliki soft skill seperti berpikir kritis, peduli, toleransi, dan isu-isu kemanusiaan. Adapun keterampilan yang harus dimiliki oleh warga negara di abad ke-21 yaitu Partnership for 21 ST Century 2008, Winata Putra 2014. Yang pertama, berpikir kritis dan mampu membuat penilaian. Yang kedua, mampu menyelesaikan permasalahan yang kompleks, multidisiplin, dan open-minded. Yang ketiga, berpikir kreatif dan berjiwa kewirausahaan. Yang keempat, communication and collaboration. Yang kelima, memanfaatkan inovasi, informasi, dan peluang. Yang keenam, mengambil alih keuangan, kesehatan, dan tanggung jawab sipil. Era milenial ini memiliki kecenderungan untuk cepat terombang-ambing oleh budaya baru yang dibawa oleh media sosial, dampak materialisme, pragmatisme, dan hedonisme. Hal ini disebabkan kedekatan generasi ini, kemudahan adaptasi, dan penguasaan teknologi. Bahkan teknologi ini tidak dapat dipisahkan dari generasi milenial, maka perlu adanya relevansi antara budaya dan teknologi dengan menekankan filsafat pendidikan pada generasi milenial dengan berbasis pada karakteristik generasi milenial. Kesimpulan dari pembahasan tadi,
Pendidikan memiliki peran penting bagi kehidupan manusia sehingga perlu adanya pemahaman terkait esensi pendidik untuk generasi milenial. Yang kedua, esensi pendidikan dapat diterjemahkan dan dialami dengan menggunakan filsafat sehingga esensi pendidikan dapat dengan mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Yang ketiga, pendidikan juga tidak terlepas dari kebudayaan yang ada pada masyarakat itu sendiri, sehingga memaknai kebudayaan dengan cara tertentu bisa mengakibatkan kemunculan budaya baru yang tidak sejalan dengan hakikat pendidikan yang ada di Indonesia. Yang keempat, ada era milenial, merupakan era yang elastis dalam menerima pengaruh, maka perlu adanya soft skill yang bisa mengasah berpikir kritis generasi milenial. Sekian dari pembahasan saya, semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Yeah, Bobby Valentino.